Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwat, azani Allahu wa iyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran fikih dengan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi Al-Kitabi wa Sunnah. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki permasalahan yang ketiga di dalam bab mengusap khuf. Al-mas'alatu salitsatu kaifiyatul mashi wa sifatuhu. Di dalam permasalahan yang ketiga ini menjelaskan tentang tata cara mengusap khuf, sepatu, dan sifat-sifatnya. Nah, di sini disebutkan al-mahallul masyru' mashuhu dhahirul khuffi. Jadi tempat atau bagian yang disyariatkan untuk diusap adalah dhahirul khuf. Dhahirul khuf itu punggung khuf atau punggung sepatu, bagian atas dari sepatu. Jadi sepatu itu ada dhahirul khuf, bagian atas atau punggung, ada asfal khuf. Asfal itu bagian bawah. Yang berkaitan dengan mengusap khuf ini, yang diusap adalah bagian dhahir, yaitu punggung sepatu. Wal wajibu fi dzalika ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Dan yang wajib di dalam hal itu apa saja yang itu dinamakan dengan mengusap. Jadi selama yang dilakukan tadi disebut mengusap, maka itu sudah mencukupi. Jadi tidak ada ketentuan harus mengusapnya pakai 1 jari, 2 jari, atau yang lainnya. Selama yang dilakukan tadi sudah disebut dengan mengusap, maka itu sudah cukup. Kemudian wa kaifiyatul mashi ayyamsah aktsaru a'lal khuffi. Adapun tata cara mengusap, jadi bagaimana mengusap khuf, ayyamsah yaitu mengusapnya aktsar, mayoritas atau kebanyakan bagian atas dari sepatu. Jadi yang diusap itu adalah mayoritas bagian atas dari khuf. Dan juga disebutkan di dalam beberapa hadis tata cara mengusap khuf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau itu mengusap khufnya, sepatunya itu bersamaan. Jadi tangan kanan mengusap sepatu kanan, tangan kiri mengusap sepatu kiri. Jadi itu dilakukan bersamaan. Dan itu tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam mengusap khuf. Kemudian di sini disebutkan wala yujzi'u mashu asfalihi wa akibihi wala yusan, dan tidak sah atau tidak dianggap ketika mengusap bagian asfal, bagian bawah dari khuf, bagian bawah dari sepatu, wa akibihi, dan juga bagian tumit, bagian belakang, wala yusan, dan itu tidak disunnahkan. Jadi tidak ada contoh dari Rasulullah SAW di dalam mengusap khuf itu yang dibasuh bagian bawah asfal atau bagian belakang tumit. Jadi ketika seseorang mengusap khuf dan dia mengusapnya di bagian bawah tadi atau di bagian belakang, maka itu tidak sah, tidak dianggap. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwasanya tempat yang disyariatkan untuk diusap adalah bagian dhahir, yaitu bagian punggung dari khuf atau sepatu. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini itu tidak dibangun semata-mata berdasarkan dengan akal, logika. Karena kalau agama Islam ini dibangun berdasarkan akal, logika manusia semata, tentunya bagian bawah asfal dari khuf tadi itu lebih utama untuk diusap, karena bagian bawah itu yang akan banyak terkena sesuatu yang kotor, terkena najis. Tapi kenapa Rasulullah SAW di dalam permasalahan mengusap khuf yang diusap itu adalah bagian atasnya, bukan bawahnya? Jadi agama Islam ini dibangun berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan akal semata. Kemudian di sini disebutkan walau jama'a bainal a'la wal asfal sohha ma'al karoha. Jadi seandainya ada orang yang menggabungkan di dalam mengusap khuf ini bagian atas sepatu, jadi bagian atas sepatunya diusap dan juga bagian bawahnya juga diusap, maka di sini disebutkan sah mengusapnya tadi, akan tetapi makruh, dimakruhkan. Karena tentunya ketika seseorang mengusap khuf itu bagian bawahnya ini merupakan bentuk
menyelisih dari sunnah Rasulullah SAW. Karena di dalam beberapa hadis disebutkan tata cara mengusap khuf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah bagian atas atau punggung dari khuf, bukan bagian bawah maupun bagian belakang. Nah, kemudian kita masuk ke masalah yang berikutnya, al-mas'alatu rabi'atu muddatuhu. Permasalahan yang keempat yaitu tentang muddah. Jadi batas waktu. Maksudnya apa? Batas waktu diperbolehkannya seseorang untuk mengusap khuf. Jadi kalau sudah terlewat dari batas waktu yang telah ditentukan, maka dia tidak boleh untuk mengusap khuf. Wa muddatul mashi 'alal khufaini binisbati lil muqimi wa man safarahu la yubihu lahul qasra yaumun wa lailatun. Jadi batas waktu mengusap khuf bagi orang yang mukim itu tidak berpergian, dan bagi orang yang safarnya tidak diperbolehkan untuk mengqasar. Jadi di sini disebutkan dua keadaan. Yang pertama bagi orang yang mukim tidak bepergian, atau keadaan yang kedua orang yang safar akan tetapi safarnya itu tidak diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Maka batas waktu mengusap khuf yaitu sehari semalam, yaumun wa lailah, atau dengan kata lain 24 jam. Kalau sudah habis dari waktu tadi, batas waktu tadi, maka dia harus memperbarui wudunya, baru dia diperbolehkan lagi untuk mengusap khufnya, mengusap sepatunya. Wa binisbati lil musafiri safarun yubihu lahul qasra salasatu ayyamin bilayaliha. Adapun bagi orang yang safar, orang yang sedang bepergian, yang mana safarnya tadi diperbolehkan untuk mengqasar sholat, maka batas waktunya adalah 3 hari 3 malam. Dan safar yang tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengqasar diantaranya adalah safar dengan tujuan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang safar dengan tujuan melaksanakan suatu kemaksiatan, tidak boleh baginya mengqasar sholat. Sehingga ketika dia ingin mengusap khuf, maka dia juga tidak diperbolehkan untuk mengusap khuf. Yang mana mengusap khuf ini merupakan keringanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat Islam ini. Adapun safar yang diperbolehkan untuk mengqasar sholat, di sini ada perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Dan pendapat yang paling kuat adalah jadi selama bepergian yang dilakukannya dia itu sudah dianggap safar, maka boleh baginya untuk mengqasar sholat, dan boleh baginya untuk mengusap khuf dengan batas waktu 3 hari 3 malam tadi. Nah, adapun kapan dimulainya batas waktu ini nanti kita akan bahas di permasalahan yang berikutnya. Nah, kemudian kita masuk ke permasalahan yang kelima, al-mas'alatul khamisatu. Al-mas'alatul khamisatu mubtilatuhu. Di dalam permasalahan yang kelima ini menjelaskan tentang pembatal-pembatal di dalam mengusap khuf. Wa yubtilul mashu bima ya'ti. Dan mengusap khuf itu bisa batal dengan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, al-awwal idza hasala ma yujibul ghuslu batalal mashu. Yang pertama, apabila terjadi hal-hal yang itu mewajibkan dia untuk mandi, maka mengusap khufnya itu batal. Maksudnya apa? Jadi dia tidak diperbolehkan untuk mengusap khuf ketika hendak berwudu, meskipun belum habis batas waktu yang telah ditentukan tadi. Bagi orang yang mukim sehari semalam, bagi orang yang safarnya diperbolehkan untuk mengqasar sholat itu 3 hari 3 malam. Jadi ketika seseorang mengusap khufnya, misalkan baru setengah hari, akan tetapi dia di pertengahan hari tersebut misalnya sedang junub, yang mana dia wajib untuk mandi, maka mengusapnya tadi hukumnya batal, tidak boleh diteruskan. Kemudian yang kedua, idza dhahara ba'du mahallil fardi. Jadi apabila nampak kelihatan tempat yang wajib untuk ditutup. Jadi di permasalahan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya khuf itu boleh untuk diterapkan, diusap apabila syaratnya itu
menutupi bagian kaki yang wajib untuk ditutupi, yaitu semua kaki sampai mata kaki. Jadi ketika tampak atau kelihatan sebagian dari kakinya, misalnya bagian jempolnya saja atau bagian jari yang lainnya, maka mengusapnya tadi itu hukumnya batal. Jadi maksudnya batal seperti apa? Ya, dia ketika berwudu tidak boleh mengusap khuf, mengusap sepatunya, akan tetapi harus melepas sepatunya, membuka khufnya, dan kakinya tadi dibasuh seperti biasanya, seperti ketika dia berwudu sebelum mengenakan sepatunya tadi. Kemudian yang ketiga, naz'ul khuffaini yubtilul mashu. Melepas khuf, salah satu dari khuf atau dua-duanya, itu membatalkan dari mengusap. Dan membuka salah satu dari khuf atau sepatu itu sama saja dengan membuka dua-duanya. Misalkan ada seseorang yang sedang berpergian, jadi baru setengah hari perjalanan, yang mana sebelum dia mengusap khufnya, kemudian dia melepas salah satu dari sepatunya, meskipun belum habis batas waktu yang diperbolehkan untuk mengusap khuf, dia tidak boleh mengusap khufnya tadi karena sudah mencopot sepatunya. Jadi ketika berwudu, dia harus berwudu seperti biasanya, dibasuh kedua kakinya. Nah, kemudian yang keempat, inqida'u muddatil mashi mubtilun lahu. Jadi selesainya batas waktu yang diperbolehkan untuk mengusap khuf itu juga diantara pembatal dari mengusap khuf. Jadi ketika seseorang sudah selesai batas waktu yang ditentukan, yaitu bagi orang yang mukim sehari semalam, bagi orang yang safar 3 hari 3 malam, maka tidak boleh baginya untuk menambah waktu lagi. Dia tidak boleh menambah batas waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi ketika sudah habis batas waktu yang telah ditentukan tadi, dia harus memperbarui wudunya. Jadi wudu seperti biasa dengan membasuh kedua kakinya, barulah dia diperbolehkan lagi untuk mengusap khufnya atau sepatunya. Nah, jadi itu tadi 4 pembatal mengusap khuf. Jadi ketika seseorang melakukan di antara pembatal-pembatal ini, maka tidak diperbolehkan baginya untuk mengusap khufnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.